Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 411. Ketika Jasper mengatakan itu, Zachary, yang sudah memberitahunya tentang situasinya, merasakan alisnya bergetar. Tak disangka, pendapat Jasper begitu lugas dan pesimistis. Apakah 4 keluarga kaya di kota Harbor begitu lemah balkan setelah bergabung? Zachary merasa Jasper meremehkan pengaruh semua tokoh besar di ruangan ini. Ekspresi 4 kepala lainnya tidak berubah, dan seseorang tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Setelah waktu yang lama, Spencer berkata, "Mengapa kau berkata demikian? Kau harus tahu bahwa kami jauh lebih kuat dari penduduk setempat di daratan, baik itu modal atau pengalaman yang kami bicarakan. Kami akan memiliki keuntungan besar, kan?" Jasper tertawa dan berkata, "Kita tidak bisa begitu saja menghitung hal semacam ini berdasarkan keuntungan yang dimiliki di akun kita. Tentu saja, aku percaya bahwa kekuatan penduduk setempat itu hampir tidak dapat dibandingkan dengan 4 keluarga kaya. Namun, masalahnya sekarang adalah karena ini adalah masalah yang sangat penting. Akan sangat memusingkan bahkan bagi para petinggi untuk mendistribusikan keuntungan. Kalian harus tahu bahwa cara kita melakukan sesuatu di daratan berbeda. Banyak hal yang tidak bisa disimpulkan berdasarkan pengalaman berbisnis di luar negeri. Terlebih lagi, begitu kepentingan komersial cukup terlibat, kekuatan politik juga akan meninggalkan arena permainan. Ini terjadi bahkan di Barat. Terlepas dari apakah itu kelompok lokal atau 4 keluarga kaya di kota Harbor, siapapun yang ingin mendominasi keuntungan besar ini pasti akan menarik ketidakpuasan dari para petinggi." Jari Jasper membuat lingkaran di depannya dan kemudian dia memotongnya dari tengah, sambil berkata, "Teknik saling mengontrol juga merupakan teknik kaisar." Setelah mendengar ucapannya ini, Yo tertawa dan berkata, "Pendapatmu sama dengan hasil diskusi kami sebelumnya." Jasper menatap Yo. Dia tidak mengira Yo secara terpaksa bertindak seperti masalah besar dengan ucapannya. Akankah keempat keluarga kaya itu bodoh jika mereka memiliki status dan kekayaan setingkat ini? Masing-masing dari mereka lebih pintar dari orang lain. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kebenaran yang tidak sehat semacam ini. Jasper tahu bahwa masalah yang benar-benar sulit untuk kepala itu belum datang. "Benar saja," Yo langsung berkata. "Jadi menurutmu, bagaimana kami mendekati ini dan seberapa masuk akal?" Jasper menghela napas dalam hatinya. Ini adalah masalah yang sulit. Dan akan sulit untuk diprediksi tidak peduli siapa yang menjawabnya. Jika itu hanya keluarga Lau, maka akan mudah diselesaikan. Namun, masalahnya sekarang adalah ada 4 keluarga kaya dan ada banyak masalah dalam aliansi yang belum terbentuk ini. Terlebih lagi, mereka berbicara tentang berbagi ini dengan penduduk setempat sekarang. Inilah yang harus dipertimbangkan oleh para petinggi, jadi bagaimana mungkin giliran Jasper yang memeras otaknya tentang hal ini? Namun, pertanyaan ini diajukan kepada Jasper sekarang dan dia tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Pendapatku adalah untuk mengambil lebih sedikit." Kata-kata lebih sedikit menyebabkan kepala 4 keluarga mengerutkan kening. Jawaban Jasper jelas bukan untuk kepentingan mereka. Namun, semua orang tetap tenang dan menunggu Jasper menjelaskan. "Sekarang keuntungan terbesar kita adalah kekayaan di akun kita atau yang disebut pengalaman. Orang-orang ini juga tidak kekurangan, setidaknya kesenjangannya tidak terlalu besar untuk dianggap tidak ada bandingannya. Keuntungan nyata kita adalah para petinggi berharap dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan kita sehingga kita dapat kembali ke daratan untuk berinvestasi. Di satu sisi, itu untuk mendorong perkembangan ekonomi daratan. Dan di sisi lain, juga untuk mempercepat integrasi kedua tempat tersebut. Ini adalah keuntungan nyata kita, dan untuk memaksimalkan keunggulan ini, yang perlu kita lakukan bukanlah bersaing dengan yang lain, tetapi mengambil apa yang kita bisa dan kemudian menempatkan lebih banyak energi ke kawasan dan industri lain di daratan." Dengan senyum percaya diri di wajahnya, Jasper berkata, "Selama kita mengungkapkan ini, kita akan mendapatkan kesan yang baik dari para petinggi dan pihak lokal akan berutang budi kepada kita." Bab 412. Yang terpenting investasi di daerah lain dan industri di daratan sangat menjanjikan. Visi kita harus mencakup seluruh negara dan bukan hanya tempat olimpiade berikutnya. Mata Yo berkedip-kedip seperti sedang memikirkan sesuatu. Sementara itu,
Spencer mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya Patua Lau dan Wallace yang masih tidak memiliki ekspresi di wajah mereka, juga tidak menunjukkan sikap mereka terhadap ucapan Jasper. Jasper menghela napas dan berkata, "Ini adalah pilihan bunga jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan tempat Olimpiade tentunya bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tetapi dalam jangka panjang, jika kita memiliki perselisihan sengit dengan pihak-pihak lokal dan secara berlebihan menarik kesan yang baik dari para pebisnis dari kota Harbor, itu hanya akan membunuh angsa yang bertelur emas." Jasper, kau sedikit khawatir. Orang yang mengatakan ini adalah Kennedy yang tetap diam selama ini. Dia memandang Jasper dengan riang dan berkata dengan tenang, "Pada akhirnya, para pengusaha akan menyelesaikan masalah bisnisnya sendiri. Bagaimana para petinggi akan terganggu dengan begitu banyak hal? Tentu saja." Jasper mengangkat bahu. "Namun, itu juga tergantung kapan dan di mana. Anda sangat ingin meruntuhkan pembangunan tempat Olimpiade karena itu sangat penting, bukan? Karena ini sangat penting, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa para petinggi tidak akan secara pribadi membagi keuntungannya sendiri?" Kennedy tersenyum dingin dan berkata, "Jasper, siapa di ruangan ini yang memiliki pengalaman lebih sedikit darimu? Alasan kami memanggilmu ke sini adalah untuk menyanjungmu. Jangan menganggap dirimu terlalu serius." Jasper berkata ringan, "Kalau begitu, apakah aku perlu berterima kasih, Tuan Langdon, atas dukungan Anda? Mengapa Anda tidak memikirkan apakah aku membutuhkan ini atau tidak?" Wajah Kennedy menjadi geram ketika dia berkata dengan tenang, "Kau sangat pemarah, anak muda. Apakah kau benar-benar berpikir kau yang terpilih hanya karena kau mencapai beberapa kesuksesan selama periode ini? Aku tidak berani menjadi yang terpilih, tetapi jika Anda tidak mau mendengarkanku, Anda bisa pergi." Jasper menatap langsung ke arah Kennedy, tidak menyerah. "Kau..." Kennedy berdiri tiba-tiba, dan suasana di antara mereka berdua langsung menjadi keadaan saling bermusuhan. "Ken..." Wallace menyela Kennedy. Setelah dia memanggil Kennedy dengan namanya, Kennedy tidak berani berkata-kata lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kennedy tersenyum dingin pada Jasper dan duduk kembali. "Oke, aku pikir itu saja untuk hari ini," kata Wallace dengan lesu. "Jika kita memiliki ide baru di masa depan, kita bisa duduk dan berbicara lagi." Kata-kata Wallace mengakhiri pertemuan informal ini. Setelah semua orang pergi, Patua Lau memanggil Jasper ke ruang kerja sendirian. "Jasper, seberapa yakin kau dengan apa yang baru saja kau katakan?" Patua Lau bertanya. "Dari sudut pandangku, tidak ada yang salah dengan saran yang aku berikan," kata Jasper percaya diri. Setelah mengangguk sambil berpikir, Patua Lau berkata, "Kalau begitu sudah beres. Keluarga Lau bertekad untuk mendapatkan proyek konstruksi untuk desa Olimpiade. Kami memperkirakan bahwa seluruh konstruksi akan menjadi antara 20 hingga 30 miliar dolar somer dan aku berencana untuk membaginya menjadi 3 bagian. Keluarga Lau akan menyumbang 40%, Yo menyumbang 30%, dan kau akan menyumbang 300. Jasper mengangkat alisnya dan berkata, 30%. Patua Lau tersenyum dan berkata, "Terlalu sedikit." Jasper tersenyum kecut. "Ini agak terlalu banyak. Proyek ini membutuhkan begitu banyak uang dan aku membutuhkan uang di tempat lain. Keluarga Lau akan membantumu membayar di muka dalam hal dana," kata Patua Lau dengan heran. Bab 413 Jasper buru-buru berkata, "Tidak. Jika aku menerima tawaran ini, bukankah aku akan mendapatkan keuntungan ini dengan sia-sia?" Patua itu tertawa dan berkata, "Jasper, tidakkah kau mengerti? Baik itu pembangunan tempat atau desa Olimpiade, keluarga Lau tidak dapat mengerjakannya sendirian. Apalagi pembangunan desa Olimpiade terlalu besar. Sebagai pengusaha dari kota Harbor, Yo dan aku sudah mengambil 70% dan itu sudah banyak. Sementara itu, kau adalah perwakilan lokal yang kami pilih." Jasper mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak di pihak manapun." Jasper tahu terlalu banyak tentang betapa sengitnya konflik antar berbagai pihak. Dia tidak berniat untuk terlibat kecuali itu adalah pilihan terakhir. "Jasper, kau akan tanpa sadar berada dalam banyak hal ketika kau mencapai posisi tertentu. Kau berasal dari daratan, jadi kau tentu saja dianggap berada di pihak lokal. Terlebih lagi, ini juga untuk melindungimu. Yang lain menganggapmu sebagai pihak lokal, tetapi sekarang kau memiliki hubungan yang lebih baik dengan kami.
Ketika saatnya tiba, kau akan terjebak di tengah musuh yang datang dari kedua sisi. Patualau menjernihkan kebingungan di kepala Jasper. Para pihak lokal melihatku sebagai pihak lokal bawaan, tetapi di mata inti mereka, seperti W. Langdons, aku di sisi pengusaha kota Harbor. Jasper mengerutkan kening, wajahnya berpikir. Patualau memandang Jasper dengan senyum tipis. Dia tidak mengganggu pikirannya dan menunggunya untuk melanjutkan analisisnya. Terjebak di antara musuh. Siapa di antara 4 keluarga kaya yang menginginkanku mati? Apakah Kennedy begitu cemas? Jasper tiba-tiba mendongak dan berkata, Patualau benar-benar tertarik kali ini. Mengapa kau mengatakan Kennedy, bukan Wallace? Jasper tersenyum getir. Patua, tidak peduli seberapa sombongnya aku tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa Wallace perlu berurusan denganku dengan hati-hati. Sebaliknya, Kennedy itu, sejak aku bertemu dengannya, kami tidak bisa akur. Ditambah lagi, dilihat dari sikapnya terhadapku malam ini, dia sudah lama menoleransiku. Selama ada kesempatan, dia pasti tidak keberatan untuk memukulku saat aku jatuh. Patualau tertawa dan berkata, cerdas. Faktanya, apa yang disebut aliansi ini digagas oleh Spencer dengan menengahi dan mengendalikan secara diam-diam proposal itu. Fokus keluarga Boyle selalu pada industri galangan kapal, tetapi industri ini terlalu bergantung pada perdagangan internasional. Jika ada gejolak, mereka yang pertama hancur. Spencer sekarang ingin mencari cara lain, tetapi kemampuannya tidak sesuai dengan keinginannya. Dia ingin melakukannya tetapi dia tidak berani mencoba, jadi dia mengusulkan untuk membuat aliansi seperti itu. Namun, Yo dan aku sebenarnya tidak optimis tentang hal itu. Dan kau telah menganalisis alasannya mengapa barusan. Jasper menghela napas. Kalau begitu, Spencer mungkin juga sangat tidak puas denganku karena aku baru saja memutuskan aliansi. Jika kau berada di posisi kami, tidak ada kepuasan atau ketidakpuasan ketika kau memperlakukan seseorang. Itu tidak lebih dari minat. Patualau melambaikan tangannya, dan dia tidak terganggu. Aku sudah berdiskusi dengan Yo tentang masalah ini mulai sekarang. Jika kau mengangguk, selesai sudah. Patualau tersenyum. Jasper tertawa dan berkata, aku tidak terburu-buru. Lagi pula, seluruh rencana bahkan tidak memiliki proposal. Selain itu, aku tidak berpikir penduduk setempat akan mau menyerahkan desa Olimpiade. Aku akan membiarkan Zachary dan yang lainnya menindaklanjuti masalah ini. Patua itu bangkit dan menepuk lengan Jasper. Dia berkata dengan hangat, lakukan saja apapun yang ingin kau lakukan dengan berani. Anak muda tidak perlu takut melakukan kesalahan. Justru mereka harus membuat lebih banyak kesalahan ketika mereka masih muda. Sehingga mereka tidak akan membuat kesalahan besar ketika mereka tua nanti. Jasper bangkit dan tersenyum. Patua, kau harus beristirahat lebih awal. Aku akan mengingat kata-katamu. Patualau tersenyum dan mengangguk kepada Jasper sebelum dia keluar dari ruang kerja. Di pintu masuk suite hotel, Zachary menyuruh Jasper keluar. Paman Lau, kau juga harus kembali. Kau tidak perlu mengantarku keluar, kata Jasper. Zachary mengangguk. Kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, apakah Henry, bajingan itu, melakukan sesuatu lagi? Bayangan Henry, Lisa, dan Ben seperti serigala jahat yang muncul di kepala Jasper tiba-tiba. Dia berkata dengan malu, dia tahu kapan dia harus berhenti. Jika dia benar-benar tahu itu, aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Orang tua mereka bahkan mengadu kepadaku, mengatakan bahwa Henry membawa putra mereka ke kamar tempat dia tinggal dan mengancam akan mengacaukan seluruh keluarga mereka. Sungguh omong kosong. Melihat Zachary yang marah, Jasper diam-diam berharap semoga Henry beruntung di hatinya. Namun, tidak aneh bagi Henry untuk melakukan hal seperti itu dilihat dari emosinya. Ini ada hubungannya denganku kali ini, jadi kau tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Jasper membela Henry. Zachary mengerutkan kening. Ini ada hubungannya denganmu. Maka tampaknya anak ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya dia tahu siapa yang dekat dengannya dan siapa yang tidak sekarang. Apakah dia membalaskan dendammu? Jika Henry ada di sini, dia pasti akan bertanya-tanya siapa anak kandung Zachary hanya dari perbedaan perlakuan. Anak itu masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Kau perlu melakukan lebih banyak pekerjaan dalam hal ini, kata Zachary kepada Jasper. Jasper mengangguk dan tersenyum.
Aku akan memperlakukannya sebagai saudara kandungku. Zachary tersenyum. Dia sangat puas dengan jawabannya. Saat melihat Jasper pergi, Zachary tiba-tiba berkata, "Hati-hati dengan keluarga Langdon." Jasper berhenti, mengangguk pada Zachary, lalu berbalik dan pergi. Di dalam mobil yang akan kembali, Jasper tampak termenung. Pengingat Zachary terdengar sangat tidak biasa. Itu bukan tentang Kennedy, tapi tentang keluarga Langdon. Di antara 4 keluarga ini, ada 2 Langdon. Keluarga Langdon yang lain juga bekerja sama dengan keluarga Law untuk mengembangkan desa Olimpiade. Ini menarik. Ketika dia kembali ke hotel, Jasper baru saja melangkah ke lobi ketika dia melihat Julian berjalan ke arahnya. Setelah Jasper melihat wajahnya, dia merasakan ada keadaan darurat. "Jasper, aku tidak bisa menghubungimu setelah meneleponmu berulang kali. Sesuatu yang buruk telah terjadi," kata Julian kepada Jasper ketika mereka bertemu. Jasper mengerutkan kening dan berkata, "Aku sedang rapat penting dan mematikan teleponku." "Ada masalah apa?" "Itu Henry, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik. Dia hanya menyuruhku untuk menemukanmu sesegera mungkin." "Jasper, cepat, naik dan lihatlah," kata Julian. Selama waktu ini, hubungan antara Henry dan Julian anehnya baik-baik saja. Tuan muda kelas atas dan ahli bela diri kelas atas. Keduanya yang awalnya sama sekali tidak saling berhubungan sebenarnya memiliki topik yang sama. Henry juga menyukai orang yang kejam tetapi tidak banyak bicara ini. Keduanya memiliki hubungan yang baik secara pribadi, jika tidak Julian tidak akan begitu khawatir tentang Henry. "Mari kita bicara di lantai atas," kata Jasper dan berjalan ke lift. Dia punya firasat bahwa musuhnya sudah mulai mengambil tindakan terhadapnya, dan Henry mungkin hanya upaya mereka. Namun, siapa yang begitu berani menggunakan keluarga Law sebagai batu ujian untuk dirinya?